Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, podcast kali ini saya akan mewawancarai seorang pejabat publik tentang implementasi nilai-nilai dasar ASN. Sebelum podcast kali ini dimulai, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya yaitu Aditya Susanti, peserta Latsar PPSDM Yogyakarta tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Supriyanto, Sarjana Sosial selaku Kepala Seksi Perlindungan dan Bagaimana kabarnya Bapak Supriyanto hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Oh ya Bapak sudah mengerti tentang nilai dasar ASN. Saya jelaskan sedikit ya Bapak. Nilai dasar ASN adalah yang biasa disebut dengan aneka, terdiri atas akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Di podcast kali ini Bapak, saya ingin menanyakan bagaimana implementasi dari 5 nilai dasar ASN terkait dengan tugas dan peran Bapak di dinas. Seperti yang disampaikan oleh pertanyaan dari Mbak Yas, untuk nilai-nilai dasar ASN ada 5, yaitu tadi aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Untuk yang pertama saya sampaikan, untuk yang yaitu akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu atau kelompok untuk memenuhi tanggung jawab yang amanah. Dalam merealisasikan hal tersebut, pada tugas atau tanggung jawab kami di bidang Pelindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara, diantaranya adalah perlindungan terhadap masyarakat. Karena di dinas kami salah satu peran tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tupoksi adalah terhadap korban bencana atau penyandang masalah kesejahteraan sosial, yaitu kami mengedepankan kecepatan pelayanan dan penanganan terhadap korban bencana melalui pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya kebutuhan papan, kebutuhan pakan atau logistik, kebutuhan sandang, dan kebutuhan perlindungan yang lainnya dengan berkoordinasi dengan mitra kerja terkait seperti BPBD, ada PMI, ada swasta atau dunia usaha dalam penanganan bencana tanpa membeda-bedakan terhadap pelayanan ke masyarakat. Biasanya bencana yang sering terjadi di Banjarnegara itu apa ya Bapak? Untuk bencana di Kabupaten Banjarnegara ini sebetulnya banyak. Namun demikian yang sering terjadi karena di Banjarnegara tanahnya itu kan labil. Sehingga pada saat musim hujan yang sering terjadi adalah tanah longsor atau tanah bergerak, ya, sehingga kami di Dinas Sosial yang menangani penanganan bencana dibantu oleh teman-teman relawan Taruna Siaga Bencana atau Tagana selalu siap siaga untuk mengantisipasi hal yang tidak terduga apabila terjadi musibah bencana, salah satunya longsor, sehingga kami standby untuk persiapan apabila terjadi insiden tersebut untuk segera melakukan penanganan di lokasi bersama dengan mitra kerja yang lain seperti BPBD atau relawan-relawan bencana di Kabupaten Banjarnegara, sehingga penanganan bencana segera cepat teratasi. Begitu Mbak Yas. Semoga saya doakan tidak terjadi musibah bencana lagi seperti yang tadi Bapak jelaskan, seperti tanah longsor di Banjarnegara ini ya Bapak. Untuk nilai ASN yang kedua yaitu nasionalisme, cara pengimplementasiannya itu bagaimana ya Bapak? Untuk nilai yang kedua tadi dari aneka yaitu nilai nasionalisme, kita sebagai aparatur sipil negara atau ASN berkewajiban untuk melaksanakan segala kewajiban sesuai peraturan yang berlaku sebagai ASN.
Melalui kegiatan diantaranya tadi contohkan untuk nasionalisme yaitu kewajiban menepati jam kerja yaitu dengan apel pagi dan apel sore. Selain daripada itu, kita juga melaksanakan kegiatan yang sifatnya untuk kenegaraan. Antara lain upacara Hari Besar Nasional. Di antaranya adalah Hari Kemerdekaan 17 Agustus setiap tahun, terus Hari Kesaktian Pancasila, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November. Hal tersebut merupakan bentuk penerapan rasa nasionalisme dari kita sebagai ASN, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Kemudian untuk nilai yang ketiga, etika publik, di antaranya adalah mungkin sikap sopan atau ramah. Kita sebagai abdi negara, abdi masyarakat, dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat harus mengedepankan sikap yang baik, antara lain sopan santun, ramah dalam berbicara, serta tidak membeda-bedakan kepada mereka atau masyarakat yang kita layani, serta dengan tulus serta ikhlas. Apalagi kita sedang berhadapan dengan masyarakat yang terkena musibah, karena kami di bidang pelindungan masyarakat korban bencana, maka harus lebih memberikan layanan yang baik, tulus kepada mereka, dan harus ikhlas, betul-betul ikhlas. Bekerja di sosial itu harus ikhlas dalam menjalankan tugas kewajibannya tanpa mengenal waktu, dan harus rela untuk melaksanakan kapan saja, di mana saja itu, Mbak. Kemudian untuk yang nilai yang keempat, komitmen mutu, yaitu pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi sebagai ASN, pelayanan terhadap masyarakat di bidang perlindungan, kita melaksanakan pekerjaan semestinya diharapkan tanpa cacat atau zero defect gitu. Melaksanakan perencanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang harus direncanakan itu, menyiapkan bahan atau alat kerja yang sesuai dengan kebutuhan, mengkoordinasikan tenaga atau personil yang terlibat dalam kegiatan. Untuk inovasi layanan adalah bentuknya adalah menunjukkan kreativitas aparatur untuk mengembangkan sesuatu yang baru, yang berbeda dari sebelumnya atau tidak biasa-biasa saja. Bekerja itu jangan biasanya seperti itu gitu kan, harus ada inovasi. Kemudian efisiensi layanan adalah menunjukkan proses layanan yang tidak berdampak pada pemborosan, baik waktu, tenaga, maupun biaya. Kemudian mutu layanan adalah menunjukkan kinerja aparatur yang optimal dan melayani sepenuh hati. Apabila hal tersebut di atas bisa dilakukan dengan baik, maka diharapkan berdampak pada efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas dan inovatif. Untuk nilai dasar yang kelima adalah anti korupsi. Pengertian korupsi adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang atau kelompok orang yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peraturan perundang-undangan. Implementasi dari anti korupsi antara lain adalah tidak menerima gratifikasi, tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan, bersikap sederhana dalam berkehidupan sehari-hari, tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyalahgunakan jabatan atau anggaran pemerintah yang berakibat terhadap kerugian negara atau masyarakat. Mungkin itu yang definisi dari anti korupsi tadi untuk Mbak Yas.
Saya setuju dengan apa yang dijelaskan dengan Bapak tadi tentang implementasi nilai dasar ASN. Nah, dalam pengimplementasian nilai dasar ASN seperti yang di atas tadi, apakah ada hambatan atau tantangannya, Bapak? Terkait dengan hambatan tersebut, tentunya ada, Mbak Dityas. Salah satu hambatan pada nilai dasar tersebut di atas, salah satu contohnya, misalnya kita berkeinginan untuk memberikan layanan terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada saat bencana, karena kita di bidang sosial, antara lain karena sifat bencana di Banjarnegara tadi yang sudah saya sampaikan adalah kadang-kadang tidak terduga, baik besar maupun kecil, serta kadang-kadang banyak titik-titik kejadian bencana dalam waktu yang bersamaan di wilayah Banjarnegara, sehingga akan berdampak terhadap kebutuhan stok logistik yang harus diberikan kepada korban bencana. Stok tersebut kadang-kadang juga ada hambatannya, terbatas misalnya di gudang kami, karena kebutuhannya banyak dan komponennya harus dicukupi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka upaya kami untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kami bersinergi dengan dinas terkait seperti BPBD, dengan PMI, dengan pihak pengusaha atau swasta, dunia usaha tadi, untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Dari hambatan yang Bapak jelaskan tadi, jika ada nilai dasar ASN yang tidak diterapkan, resiko apa saja yang bisa terjadi, Bapak? Apabila nilai dasar tersebut tidak diterapkan, tentunya akan sangat mempengaruhi atau berdampak. Salah satu dampaknya adalah pelayanan publik akan terganggu. Kemudian kepercayaan masyarakat menjadi menurun. Terus integritas ASN bisa dipertanyakan. Salah satu contohnya adalah sikap yang kurang baik saja akan berakibat terganggunya mutu pelayanan kepada masyarakat, seperti sikap kurang sopan dalam melayani masyarakat, maka akan mempengaruhi nilai kepercayaan atau integritas ASN dipertanyakan. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan terkait beberapa pertanyaan mengenai nilai-nilai dasar ASN. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami doakan semoga Mbak Aditya Dwi Susanti selalu sehat, sukses dalam melaksanakan latsarnya, dan pada akhirnya tanpa ada kendala apapun, dan pada akhirnya hasil yang didapat dapat bermanfaat bagi orang banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali sharing pada siang hari ini Bapak Supriyanto tentang nilai-nilai dasar ASN. Semoga kita dapat mengimplementasikan nilai dasar ASN pada diri kita. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Semoga selalu diberikan kesehatan. Dan mohon maaf bila dalam membawakan podcast kali ini ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.